Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat sahabat Pak Dimwani channel di mana saja berada. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba share bagaimana cara menggunakan alat yang ada di gambar Oppo Thomas Wijen ini. Itu namanya mixer audio konsul atau mixer itu pencampur, audio itu suara. Yang alat ini digunakan untuk mencampur suara. Nek teko nggon tanggapan, ada organan, ada lain-lain, itu ada orang yang duduk di depan alat yang seperti ini, putarannya banyak. Jangan gumun. Ini mixer namanya. Jadi untuk mengendalikan suara yang ada di speaker itu, saya menggunakan alat merek ini, ya. Bukan bermaksud promosi, bukan dari indoor, karena yang duwe ini yo ini, yang dipakai yo ini, biar bisa nyampe. Akan tetapi ini khusus untuk pemula. Mohon izin untuk para master, barangkali penyampaiannya kurang bagus, kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena juga ini ilmunya gepok tular, cuma dapat sana, dapat sini. Coba saya berusaha mengerangkum, yang dengan harapan teman-teman nanti bisa memahaminya, terutama untuk pemula. Oke, teman-teman sekalian, dulur-dulur KB, selanjutnya kita akan coba rangkai dulu, kita pahami dulu alat ini bagaimana cara menyambungnya untuk pemula ya. Kebetulan ada prakteknya merek ini, sekali lagi bukan promosi gitu. Biasanya dari bawaan mixer itu kita perhatikan dulu kalau mau nyambung itu, terutama di powernya. Di sini diperhatikan tegangan kerjanya berapa, kan ada 110, 220, tapi rata-rata sekarang di Indonesia itu sudah menggunakan power 220 ya. Kita ambil kabelnya, biasanya bawaannya dikasih seperti ini, satu set. Ini udah bukan aslinya sebenarnya sih, tapi kata sama yang mirip dengan punya Magicom yang colokan itu. Kita colokkan di sini, jebret ya. Itu kemudian setelah itu kita coba susun dulu deh, biar enak ini posisinya. Jadi kita taruh biar tepat lah, biar nanti enak untuk memahami semua ini. Dan kayaknya butuh satu power amplifier. Untuk itu kita geser dulu tempatnya biar bisa untuk naruh power amplifiernya. Power amplifier ini gunanya untuk membesarkan suara hasil dari mixer. Kalaupun Anda tidak punya power amplifier, sebenarnya pakai apa ya, pakai speaker aktif bisa, yang masih ada colokan inputnya yang dulu buat CD atau buat HP itu bisa, itu pakai itu. Nah, pakai ini tentunya kita harus sambungkan dulu dari mixer nanti menuju ke power amplifier. Ya, kita pasin dulu. Nah, speakernya di sini dan inputnya di bawah sini, ya. Dan speakernya jangan kebalik, plus minnya di sini ya, plus yang merah. Colokannya jangan lupa nanti dicolokin. Kita putar dulu lah biar enak lihatnya, biar urut juga nanti penak nanti lo yo, kira-kira gitulah. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, saya ingatkan kembali, bila video-video saya bermanfaat silahkan like dan subscribe. Jangan lupa siapin juga speakernya untuk nyoba nanti biar bunyi ya. Kebetulan saya pakai ini biasanya untuk kontrol biduan. Biduan katanya, vokalis sekarang istilahnya. Nggak keren katanya kalau biduan, ini serapopo. Kita taruh di sini biar dekat dengan power amplifier, biar kabelnya nggak terlalu panjang. Saya menggunakan kabel, kebetulan kabelnya itu untuk colokannya kan sebenarnya harusnya pakai speaker. Saya pakai ini, pakai colokannya seperti ini. Jadi untuk tutorialnya bagaimana masanya, kayaknya saya udah buat videonya sih sebelumnya. Buat belum ya, lupa saya, biar nggak kebalik fasenya gitu. Terus kemudian kita colokkan di box speaker ya. Ini nanti kita colokkan di box speaker, baru selanjutnya nanti akan kita sambung ke power amplifier. Oke sahabat Pak Dimwani channel, ini intinya untuk pemula yang sudah mahir-mahir ya, mohon maaf aja. Iya, kita coba sambungkan ke power amplifier berikutnya. Jadi kan dari ampli itu lari ke speaker nanti biar bunyi, biar bisa kita dengarkan. Kita pasang ke colokan di belakang yang tadi sudah sempat di shoot tadi ya. Jadi dicolokin situ.
Kebetulan yang biru tak pakai untuk merah, yang hitam tak pakai untuk min atau min speaker. Kalau di speaker itu ada tulisannya plus minnya. Kalau cuma satu speaker nggak masalah. Kalau lebih dari satu speaker, kalau beda plus min, biasanya suara akan berubah karena istilahnya fasenya kebalik. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu kan birunya kebetulan tak kasih di plus speaker sana di booknya. Jadi masanya seperti itu. Kalau speaker aktif kan sudah ada terpasang. Kemudian kita nanti akan sambung ke inputnya ke sini. Dapat outputnya mixer. Jadi dari amplifier input kita masukin ke situ. Kita butuh kabel RCA karena adanya ini dilalah di mixer ini jenisnya RCA outnya. RCA itu yang kayak gini loh, mirip di CD lur, mirip CD, mirip juga receiver parabola kayak gitu kan, modelnya seperti itu. Biasanya banyak sih yang biasa dijual pasaran, cuman kadang-kadang suaranya kurang bagus, agak dengung ya model-model yang murah-murah itu, yang 15-an ribu pas 10-an ribu itu. Jadi saya bikin sendiri dari kabel yang kualitasnya bagus. Kita colokin ke inputnya, input power amplifier. Kemudian ujung satunya kita masukkan ke output daripada mixer ya. Jadi ke outputnya. Jadi maksudnya keluaran. Output itu kan bahasa Inggris. Basa Jawa ini metune, metu saka mixer, keluaran dari mixer. Jadi kita tancapin ke situ outputnya ya. Coba kita fokus, bisa nggak tercapai? Ya, ya kayaknya bisa ya. Jadi jangan salah itu untuk outputnya. Jadi keluaran dari mixer nanti kita umpankan atau kita kirim suaranya ke power amplifier input. Jangan lupa siapin juga mic-nya seperti ini. Untuk pemasangan mic-nya ya ojo kuali. Jadi nek kuali ra bakal iso dipasang. Itu kan ada bolongannya 3 ya. Bolongan 3 seperti ini, kita sesuaikan aja. Akan tetapi biasanya ada tandanya. Maksudnya kita fokus dulu. Maksudnya begini, ada tandanya, biasanya ada bautnya seperti ini. Itu ketemu dengan yang ceklikannya itu, pencetannya. Nah kita luruskan gitu, tinggal kita dorong. Ini kalau yang master sudah ngerti ketawa ini kayak gini aja di tutorial kan toh. Tapi daripada kebalik nanti bengkong kan eman-eman. Ya kemudian kita tentunya juga harus tancapkan ke mixernya. Seperti cerita awal, ini per channel kan per jalur. Maksudnya setiap satu channel itu mewakili satu jalur urut yang kita harus setel. Ojo lali, ojo sampai kuali meneh. Ini kan bentuknya seperti ini. Ya, 3 juga sama, cuman beda yang tadi modelnya. Kalau ini yang nyongot ini, yang laki. Nah, nanti kita tunjukkan situ seperti di gambar. Kemudian baru kita akan bisa olah nanti suaranya biar bisa masuk. Setelah disetel semuanya akan keluar suara di speaker, kira-kira gitu ya. Kita taruh dulu, kayaknya kita perlu ngobrol sebelum ini. Ya kita colokin listriknya, jangan lupa untuk powernya dimatikan dulu. Maksudnya power mixernya kita matikan, tombol powernya loh. Terus kemudian juga jangan lupa untuk volumenya dikecilkan, semua saja dikecilkan daripada nanti kaget langsung kenceng. Satu kadang juga berisiko bisa merusakkan alat kalau sampai mendadak suaranya langsung kenceng, itu biasanya 10 speaker bisa kaget. Daripada risiko seperti itu, speakernya masalah, spoolnya, mendingan kita mengantisipasi dengan mengecilkan semua volume ya. Itu perlu dipahami untuk teman-teman yang masih pemula tentunya. Ya kita akan colokkan dari colokan power dulu, atau basing sih, mixer dulu juga nggak apa-apa. Lagian belum di on kan, tapi kan lebih bagus juga seperti itu. Kemudian colok juga yang untuk mixer, ceklek sudah. Kok mixernya udah nyala, berarti powernya posisi hidup. Kita matikan saja biar enak ya. Sebelum mengoperasikan semuanya, ada baiknya kayaknya kita perlu ngobrol dulu untuk fungsi-fungsi alatnya ini, fungsi-fungsi setelahnya untuk apa aja. Oke, itu jangan di skip biar tidak salah dan gagal paham. Saya ikuti terus di video ini sampai selesai. Kira-kira mixer ini, mixer suara, mixer audio konsul ini dimaksudkan untuk mencampur beberapa suara sehingga nanti keluarnya menjadi sepadan, seimbang, menjadi lebih bagus.
Kenapa begitu? Misalnya ini untuk alat musik. Dari berbagai channel ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini untuk jalur 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi kebetulan di sini ada 12 channel. 12 channel. Ini kan ada angkanya nih. 1, 2, 3, 4 hingga ke 12. Ini memiliki jalur 12 biji yang bisa dimasukin mic line in atomic, bisa musik ataupun bisa mic sebanyak 12 biji. Jadi ini ada 12 kelompok lur. 12 kelompok dari sini. 12 jalur tadi. Per jalur ini urutannya ke sini setelannya. Misal sini dikasih yang nyanyi karena udah kita tancapin mic ya, vokal yang nyanyi. Kemudian yang ini kita masukin satu misal seruling. Mungkin ini kendang bagian tak. Ini mungkin kendang bagian dut. Mungkin ini keyboard atau organ itu dada tua. Nah, itu bisa. Nah, dari adonan ini kita menyambung keseimbangan suara ini, kemudian dicampur, begitu dibesarkan menggunakan ini yang ada tulisannya main atau volume utama, main ya, itu. Kemudian kita kirim ke power amplifier dan lari ke speaker. Nanti akan suaranya menjadi adonan yang berimbang. Kelihayan si operator tadi atau yang nungguin mixer ini untuk meramu adonannya, seberapa tinggi suaranya, seberapa bagus bassnya, seberapa imbang antara kendang, seruling, dan mungkin gitar atau mungkin yang lainnya, ini menjadikan sebuah suara menjadi lebih bagus. Itu tugas operator, termasuk mengendalikan nganging-nganging atau orang sebutnya storing atau feedback. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami atau tambah bingung? Oke, sahabat Padi Muali Channel dimanapun Anda berada. Jadi kita harus pahami dulu biar tidak bingung. Jadi setiap jalur ini, setiap satu channel, orang sering sebutnya channel ya, itu ada beberapa tombol-tombol atau mungkin putaran-putarannya seperti ini, dengan berbagai kelompok dan fungsi masing-masing ya. Nah, satu misal kelompok 1 ini yang kita mau coba nanti. Ini ada yang di bawah angka 1 ada tulisan trim ya. Trim. Nah, ini. Trim. Kemudian ada lagi ini kelompok equalizer yang dikasih warna hijau, agak kuning apa hijau muda ini. Ini equalizer. Equalizer itu fungsinya untuk mengatur bass treble-nya. Di setiap jalur itu ada pengaturan bass, treble maupun middle. Itu kan high. High itu treble-nya. Jadi ini untuk treble. Ya, ini untuk treble. Kemudian ini untuk middle, ini untuk low-nya itu bass ya. Jadi triple itu icis-icis, kemudian kalau middle itu centang-centang, centung itu middle. Kemudian kalau yang bass ya tahulah jedung nah, gitu ya, kira-kira gitu. Kemudian ini untuk tambahan nih aux itu bisa kita bahas di lain waktu. Kemudian ada lagi aux 3 atau efek. Nah, di mixer jenis asli ini selection 12 ini untuk efek itu kan sama dengan echo lah kalau dulu ya, efek atau echo. Kemudian ada pan ini pan pot yang artinya mirip kalau di tip jadul itu balan keseimbangan kiri kanan. Kemudian ini ada istilahnya orang nyebutnya feeder untuk channel 1, atau feeder itu
volume induk tapi untuk jalur 1. Ini kan 1. Nah, ini kelompoknya 1. Seret itu. Jadi untuk yang mic yang di sini ngaturnya dari sini semua. Nanti misalnya treble-nya kurang, ya di sini kita naikin, kita putar ke kanan. Kalaupun mungkin centungnya kurang, kita naikin. Atau bassnya kurang, kita naikin. Atau kelebihan, ya bassnya kita turunin ke sini, ke arah kiri, seperti volume-volume yang lainnya. Ya, kira-kira gitu. Untuk efek ini biasanya untuk vokal, misalnya efek itu kayak echo itu. Kemudian untuk ini untuk volume per jalur, volume total. Oh iya, tadi yang trim itu kepekaan mic kalau dipakai untuk mic. Jadi kan ada orang itu yang suaranya kecil, dalam artian bukan treble ya, tapi powernya kecil, pelan gitu. Karena pelan ya ini butuh dibuka dengan gede gitu. Selama tidak nging di sana, tidak storing. Yang treble untuk itu. Dari sini untuk channel kan sudah tahu. Nah, kemudian ada lagi di sini volume main. Volume main itu volume total masternya dari gabungan ini. Karena kita yang mau coba cuma satu mic, ya nanti cuma satu aja. Saatnya kita mencoba. Tadi udah kita colokin. Listrik di sono sudah kita colok ya listriknya. Kemudian sini sudah kita pasang speaker. Kemudian juga sudah kita pasang mic. Kita akan mencobanya. Tahap prakteknya, lur. Jadi urutan menghidupkan seperti ini bisa dimulai dari sini, bisa dari ini. Dari sini juga boleh. Tapi sebaiknya dari power. Tapi volumenya posisi ketutup saja. Jadi volume di power kecil aja, ya, kecil dulu. Terus kemudian yang di sini juga kita bisa hidupkan. Nah, untuk jenis Ashley Selection 12 ini, tombol powernya di sini di belakang kita hidupkan. Ditandai dengan nyala. Jadi sudah menyala, ya. Kemudian ini ada LED indikator untuk sinyal. Sinyalnya itu nanti oper atau tidaknya bisa dilihat di sini. Itu terlalu jauh, kita bahas nanti. Kita langsung praktek ke mic aja ya. Ini kebetulan ada untuk on off motong per jalur. Jadi kita bisa hidupkan karena kita mau pakai jalur 1. Terus kemudian perlahan kita buka volume ini dikit aja, sekedar untuk sampel biar bisa bunyi. Terus kemudian kita coba di sini ya, kita coba, semoga fokusnya bisa tercapai. Halo, belum ada reaksi. Nanti ada tanda di sana, di indikator itu akan nyala ketika mic kita bunyikan. Kita buka aja ini master volume. Nah, tuh ada indikator. Itu di speaker sudah bunyi. Nah, ini ya. Jadi beda, mungkin Anda bisa dengarkan suara dari speaker. Ini speaker. Jadi untuk bass treble seperti saya ceritakan tadi ada di sini. Di pengaturan ini. Tadi saya sebutkan ada kepekaan. Nah, ini. Kalau kegedean over storing. Nah, kalau ini bisa kecil, bahkan tidak bunyi, nggak kuat ya, nggak kuat dendam karena mungkin kepekaan dari mic sendiri kurang. Ini kepekaan ini treble-nya set 2. Ya, treble ini belum tak efeknya udah tak hidupin. Terus kemudian ini middle, centang-centang, bisa bedain nggak ya di rekamannya? Nanti kalau nggak, sebaiknya emang dari mixer langsung. Sebaiknya dari mixer langsung suaranya agar lebih jelas untuk perbedaannya ini. Kalau dari speaker kadang kurang begitu jelas, tapi nggak apa-apa ya. Ini sekedar pengetahuan biar ngerti aja. Kemudian untuk ngatur bass, LOW untuk bass. Kita pepetkan videonya.
Coba. Ya, ini mati kan kalau saya matikan. Ini juga mati kalau saya matikan dari mixer. Kalau saya hidupkan hidup. Ini untuk memotong satu jalur. Karena ini fungsinya seandainya kita merancak gamelan atau apa yang banyak, menghindari ngangi-ngangi, mungkin ada yang pidato sambutan dan lain-lain, kita matikan dulu aja. Karena ini udah adonan jadi mungkin udah pas, tadinya udah setting, terus kok masih ada sambutan-sambutan mungkin dari kepala panitia, kemudian kepala kampung dan lain-lain. Daripada lama mic-nya pada terpanjer hidup, menghindari storing, kita matikan dari sini aja semua. Khusus untuk gamelan itu bisa seperti itu ya. Seperti tadi saya bilang kalau ini untuk efek. FX itu efek. Kita coba. Halo, nggak ada perubahan. Karena masih ada setelan lain di sini. Ini dibedain, mungkin memang ini sangat simpel untuk yang mungkin pemula ya tujuannya, atau mungkin paling enggak ya biar operatornya itu kalaupun mentalnya masih ngedrop itu cepet tanggap, oh yang nggak punya efeknya, oh yang warnanya beda kali gitu ya, mempermudah operator. Ini kalau master ya yang ini induknya itu yang campuran merah beda sendiri, butuh efek ini gitu. Beda kan, ada efeknya. Kalau kita tutup gini nggak ada efeknya, jadi tidak ngepek. Sobat Padi Muali Channel di mana saja berada, ya kira-kira gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami adalah tentunya pengaturan gain. Makin tidak jelas ya, jelas langsung suara HP aja. Sedangkan ini tipe, ini jenis efeknya, mau berapa yang kita suka, senangnya berapa. Saya kebetulan untuk asli ini senang nomor 113. Di sini ada pilihannya. Anda bisa rubah-rubah di sinilah teman-teman ya. Mau ke berapa ini bisa dirubah-rubah. Saya sukanya di nomor ini. Ya gitu. Jadi master kita kecilin, nggak bunyi juga. Karena ini master itu induknya babone lur. Jadi ya iki tipatnya ini total yang ada di sini nggak hidup, nggak keluar suaranya ke sana, ke power, ke speaker. Tapi kalau kita buka ya bisa. Ya, oke. Kenapa yang ini enggak? Karena kita tadi yang pakai cuman jalur ini aja. Oke, 123. Wong Kong ini, kira-kira gitu ya. Sahabat Padi Muali Channel, di mana saja berada di kesempatan pagi, siang, sore kali ini. Sampai di sini dulu untuk awalan, untuk pemula. Untuk para master mohon maaf mungkin kalau penyajiannya kok caranya seperti ini masih kurang bagus dan kurang sempurna. Ini sasarannya untuk pemula aja. Mungkin teman-teman yang pemula atau mungkin penonton dan lain-lain, wih kayaknya ribet amat, putarannya banyak, itu apa yang diputar aja, pusing kayaknya. Memang pusing, butuh konsentrasi tinggi. Namun begitu, kalaupun minimal kita punya pengetahuan di bidang itu kan lumayan ngerti lah. Jadi tidak terlalu gumunan jerone wong Jawa. Salam hangat dari Padi Muali Channel, mudah-mudahan juga bisa dipahami dan mudah-mudahan lain kali bisa bikin video yang lebih pas. Salam hangat dari Padi Muali Channel. Salam sukses menyertai Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.